Diceritakan Gangga yang pada waktu itu meminta pertolongan kepada keluarga Jagdis. Nampak Ibu Sumitra bersama Gehna dan Nenek Kailani kaget mendengar kalau Jagdis ditangkap polisi. Sementara itu Jagdis yang lagi berada di kantor polisi nampak tengah memberi keterangan kepada polisi. Nampak Paman Pasan berserta Tuan Byron dan Gangga datang ke kantor polisi dan Jagdis pun menengok ke arah mereka. Pasan dan ayah Byron langsung menghadap polisi. Nampak mereka bertanya, "Ini ada apa? Masalah apa?" Dan polisi pun menjawab pertanyaan Pasan dan Tuan Byron. Mereka menangkap Jagdis karena mendapat laporan dari keluarga Sanci. Paman Pasan pun langsung marah dan berkata bahwa Jagdis tidak bersalah dalam masalah ini. Nampak Gangga menangis mendengar semua itu. Lalu Tuan Byron pun mau menelpon keluarga Sanci. Namun polisi berkata bahwa keluarga Sanci telah menyerahkan kepada mereka. Nampak Gangga sambil menangis sambil berkata kalau Sanci lah yang bersalah dalam masalah ini. Nampak Tuan Byron bersama Pasan tengah berbicara. Nampak polisi dengan sinis berkata kepada Tuan Byron. Nampak Paman Pasan sangat marah mendengar perkataan polisi. Lalu Jagdis meminta Gangga untuk pulang ke rumah. Nampak Gangga menangis sambil berkata dia merasa bersalah dalam masalah ini. Nampak Pasan dan Tuan Byron berpamitan pulang kepada Jagdis. Sesampainya di rumah Nenek Kailani, mereka semua berkumpul sambil membicarakan tentang masalah Jagdis. Nampak Pasan hendak menelepon Sip, namun Sip tidak mengangkat telepon tersebut. Di saat Sip tengah terdiam, tiba-tiba datang seorang yang mengatakan kalau Jagdis sudah ditangkap. Dan Sip pun mengangguk sambil terdiam. Dia nampak membayangkan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Sementara itu di rumah Sip, nampak keluarga semua tengah berkumpul di ruangan tengah. Nampak Ibu Ira turun dari tangga dan menghampiri mereka semua. Nampak Anandin melihat kedatangan Ibu Ira di saat mereka tengah mengobrol. Tiba-tiba kakek mendengar telepon. Nampak telepon dari Paman Pasan. Nampak kakek mengangkat telepon tersebut. Nampak ayah Sip dan Anandi terdiam. Ibu Ira dan Bibi Windu mendengarkan perkataan kakek dan Paman Pasan. Nampak kakek tidak senang mendapat telepon tersebut. Tiba-tiba kakek marah di telepon. Begitu pula dengan Paman Pasan setelah mendengar perkataan kakek. Dan kakek pun lebih marah karena merasa cucunya yang sudah dirugikan. Nampak Ibu Ira memperhatikan kakek. Setelah selesai menelepon, nampak Andani tengah menaiki tangga sambil melamun. Tiba-tiba di depan tangga, Sip hendak turun untuk berangkat ke kantor. Nampak Anandi berbicara kepada Sip, mengapa semua ini sampai terjadi. Nampak Sip berkata kepada Anandi, dia harus mendukung semuanya. Lalu Anandi pun pergi meninggalkan Sip sambil terdiam. Nampak Sip menengok ke arah kepergian Anandi. Di saat itu Sip menengok, dia melihat Sanci di kamar. Lalu Sip pun datang menemui Sanci di kamarnya. Dan Sip pun berkata,
"Bagaimana keadaanmu, Sanci?" Sanci menjawab kalau dia sudah baikan. Nampak Sip pun memegang tangan Sanci. Sanci pun berterima kasih kepada Sip dengan apa yang sudah dilakukannya. Sementara di rumah sakit, nampak Gangga tengah menelpon bibi Gehna. Di saat Gehna tengah menjawab telepon dari Gangga, tiba-tiba Ibu Sumitra datang ke kamarnya dan dia nampak marah mengetahui Gehna telah menelpon Gangga. Nampak Ibu Sumitra pergi berlalu meninggalkan Gehna. Sementara Jagdis yang berada di kantor polisi tengah bercerita kepada polisi tentang dia mengetahui kelakuan Sanci selama ini. Nampak polisi mendengarkan semua cerita Jagdis. Di saat Sanci bercerita bersama teman-temannya, nampak polisi terdiam mendengar cerita Jagdis. Dan Jagdis pun berkata kalau Anandi juga mengetahui semua itu. Di saat Jagdis tengah bersaksi, tiba-tiba datang Sip menemui polisi dan mengatakan ingin bertemu dengan Jagdis. Nampak Sip menemui Jagdis di kamar tahanannya. Nampak Sip menatap Jagdis dengan tidak suka. Jagdis pun menatap Sip dengan diam. Dan Sip pun masuk ke dalam kamar tahanan Jagdis. Lalu Jagdis berkata kepada Sip, dan Sip pun menjawab semua perkataan Jagdis. Setelah selesai menemui Jagdis, nampak Sip menemui polisi. Di tempat Gangga di rumah sakit, nampak Gangga tengah berada di ruang pasien dan dia tengah memeriksa pasien. Lalu Gangga pergi dari ruangan pasien dan hendak menelepon Anandi. Nampak mereka berbicara lewat telepon. Nampak Gangga menceritakan apa yang telah terjadi terhadap Jagdis. Dan Anandi pun nampak sedih mendengar semua itu. Oke kawan semua, bagaimana dengan nasib Jagdis? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis berikutnya. Sekian.